Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahra Ramadan syahras siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita akan membahas satu tema. Mudah-mudahan dengan tema ini dapat menambah wawasan kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyaknya pembahasan tentang zakat, insyaallah kita akan fokuskan hari ini, pagi hari ini, untuk mengkaji bagaimana menggerakkan potensi ekonomi umat dengan syariat Islam yang sudah Allah perintahkan, yaitu dengan ibadah zakat, infak dan sedekah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun Islam yang kita ketahui, ada ibadah yang Allah perintahkan, dan ibadah ini bersifat ibadah maliyah. Ibadah maliyah artinya adalah ibadah yang menggunakan harta dalam pelaksanaannya. Namun ibadah ini juga bukan hanya sekedar perintah untuk mengeluarkan harta, atau ibadah ini bukan hanya perintah untuk menggunakan harta dalam rangka beribadah kepada Allah, tapi juga ada dampak sosialnya, atau dalam kajian Islam disebut dengan ibadah maliyah ijtimaiyah. Artinya ibadah harta yang memiliki dampak sosial masyarakat, dan ibadah itu adalah ibadah zakat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak pembahasan kajian dan rukun Islam yang kita ketahui, tentu pembahasan zakat ini masih sangat jarang kita kaji secara
rutin ataupun kita kaji secara komprehensif, dan biasanya memang momentum tepatnya itu di bulan Ramadan untuk kita bahas tentang zakat. Namun sebetulnya tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan di bulan-bulan lain pun bahasan zakat ini bisa kita angkat, kita kaji dari berbagai aspek, dari berbagai sisi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak afdol kalau kita membahas zakat tidak menghafal atau tidak mengkaji kedua ayat ini. Yang pertama adalah surat At-Taubah 103 yang memerintahkan kita untuk aktif memungut zakat. Dalam hal ini yang diperintahkan adalah petugas zakat atau amil zakat. Dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini adalah perintah untuk mengambil atau memungut. Jadi petugas zakat hukumnya wajib untuk melakukan edukasi dan juga mengambil zakat dari orang-orang yang sudah berkewajiban zakat. Artinya apa? Artinya petugas zakat atau amil zakat itu tidak boleh pasif, hanya menunggu orang mau membayar zakat, ya. Tapi harus aktif untuk mengambil. Tentu mengambil di sini maknanya bisa dengan edukasi, sosialisasi, mengajak, mengadakan kajian seperti ini dan lain sebagainya. Nanti kita akan masuk ke poin-poin yang berhubungan dengan ayat ini. Kemudian yang kedua ada ayat At-Taubah 60 tentang siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Nah, jadi kedua ayat ini wajib bagi kita untuk kita hafal bahkan, ya. At-Taubah 103 dan At-Taubah 60. Kemudian juga dahsyatnya ibadah zakat itu disebutkan, disandingkan dengan perintah sholat di dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Bahkan dalam kitab Fiqh Zakat karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan bahwa ayat yang menyebutkan perintah salat dan perintah zakat secara berdampingan, wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu terdapat pada 27 tempat. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 32. Namun dari jumlah-jumlah tersebut, yang paling penting adalah kita harus bisa melihat begitu pentingnya perintah zakat ini, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan perintah sholat bersandingkan dengan zakat itu pada 27 tempat di dalam Al-Quran. Saking pentingnya. Maka ibadah zakat ini tidak bisa kita lewatkan begitu saja, ya. Karena ibadah zakat ini adalah rukun Islam, dan dalam Al-Quran disebutkan setelah perintah sholat. Kemudian ada ayat yang juga memberikan ancaman terhadap orang-orang yang tidak membayar zakat. Di antaranya At-Taubah 34 dan 35. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang yang menyimpan emas, nah poinnya di sini, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembira tersebut? Yaitu bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian di ayat selanjutnya, di
Sebutkan bahwa ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka balik ke ayat yang tadi, khudh min amwalihim, bahwa perintah zakat itu memiliki dampak yang luar biasa terhadap pelakunya. Yang pertama adalah tutahhiruhum, mensucikan dirinya. Yang kedua watuzakkihim biha, dan mensucikan hartanya. Maka orang yang bayar zakat tidak hanya berdampak pada dirinya, bahkan berdampak juga untuk orang lain yang dibantu. Maka disebut tadi dengan ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah harta, ibadah sosial. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tema kita adalah menggerakkan potensi, maka kita harus tahu potensinya. Ya, kalau kita bicara potensi zakat di Indonesia, memang angkanya masya Allah sangat besar sekali, fantastis. Ya, potensi zakat di Indonesia itu adalah 233 triliun. Data terakhir yang saya kutip dari Pusat Kajian Strategis Basnas Republik Indonesia. Mungkin sudah ada data terbaru, lebih meningkat lagi mungkin datanya ya, tapi ini bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar sekali. Berapa potensinya? 233 triliun. Sedangkan realisasi yang dihimpun ya, pada tahun 2022 itu hanya 5%. Berapa? 12,4 triliun. Dan dari jenis zakat yang bisa kita lihat, paling besar di sini adalah zakat penghasilan. Potensi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap potensi zakat di Indonesia. Kemudian dari potensi ini kita juga harus melihat peta berikutnya, yaitu adalah indeks literasi zakat nasional. Ini pada tahun 2020 dan datanya hingga saat ini mungkin mengalami perubahan tapi tidak jauh berbeda. Dari data ini saya ingin menyampaikan jamaah yang dirahmati Allah bahwa literasi zakat masyarakat kita itu masih rendah ya. Kita bisa lihat di sini, apabila masyarakat muslim ditanya tentang pemahaman zakat secara umum, maka mereka akan menjawab atau persentasenya menunjukkan angkanya besar. Artinya apa? Artinya umat Islam di Indonesia memiliki pemahaman zakat secara umum. Kalau ditanya tahu zakat, mereka bisa menjawab, saya tahu zakat, rukun Islam, perintah Allah dan lain sebagainya. Namun apabila pertanyaannya spesifik tentang jenis-jenis harta zakat beserta ketentuannya, maka turun ya. Pemahaman objek zakat di sini menjadi 56% ya. Nah, di sini artinya persentasenya jadi turun dari 84 ke 56. Apalagi kalau kita bicara pemahaman regulasi zakat, lebih kecil lagi. Berapa? 34%. Ya. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ada penjelasan tentang bagaimana harusnya zakat dikelola secara kelembagaan. Ada keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 dan lain sebagainya tentang pemberian izin pengelolaan zakat dan lain sebagainya dan seterusnya. Ada peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang jenis-jenis harta zakat yang menjadi objek zakat dan cara menghitungnya. Jadi banyak. Nah, ini juga masih minim. Maka dari itu tugas kita bersama jamaah yang dirahmati Allah untuk terus memberikan edukasi, untuk terus mendakwahkan syiar zakat ini kepada masyarakat. Ditambah lagi nanti dan lain sebagainya, ini bisa kita lihat termasuk pemahaman program ya dan lain sebagainya. Artinya ini masih menjadi PR besar buat kita semua jamaah yang dirahmati Allah, dan ini menjadi momentum yang sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa zakat itu akan maksimal di bulan Ramadan. Statistik waktu pembayaran zakat, kapan orang akan membayar zakat, gitu intinya ya, yaitu pada bulan Ramadan ya. Nah, maka dari itu bulan Ramadan momentum yang tepat
untuk kita melaksanakan syiar zakat dan mengoptimalkan pengumpulan zakat. Kemudian statistik tempat pembayaran zakat. Kemana masyarakat membayar zakat? Kita bisa lihat dari data ini bahwa 37% tuh paling besar loh. Ya, masyarakat itu percaya ke masjid, ya, bukan ke lembaga amil zakat. Oke. Mengapa demikian? Karena memang pertama, masjid itu adalah tempat yang mereka sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan zakat. Maka dari itu panitia zakat harus dipersiapkan dengan baik, ya. Sayangnya beberapa masjid melewatkan momentum ini, ya. Ketika bulan Ramadan tiba, masyarakat atau jamaah mau membayar zakat, tidak ada orang, ya. Tidak ada orang, tidak ada yang melayani, tidak ada yang memfasilitasi dan lain sebagainya. Jadi zakatnya akhirnya keluar. Padahal zakat itu harusnya secara konsep tuh khodu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, wa turadu ala fuqaraihim, dan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Artinya dihimpun dari orang-orang kaya yang berada di suatu tempat tersebut dan disalurkan kepada fakir-fakir miskin yang ada di wilayah tersebut, kecuali kalau sudah tidak ada mustahik atau tidak ada fakir miskin di daerah tersebut, baru boleh disalurkan keluar. Seperti itu. Nah, jadi ini menarik ya, jamaah yang dirahmati Allah. Ke lembaga amil zakat itu sangat kecil sekali, hanya 15%, ya. Nah, jadi tantangan kita adalah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan masyarakat dengan melakukan pengelolaan zakat berbasis masjid, ya. Dan juga masih banyak jamaah atau masyarakat itu yang langsung ke mustahiknya, ya. Dan ini sebetulnya boleh-boleh saja, hanya saja kalau kita bicara dampak jangka panjang, zakat itu lebih baik dikelola secara lembaga sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, atau yang sering kita dengar dengan Baitul Mal. Kemudian selanjutnya, apa faktor yang menentukan seseorang memilih tempat pembayaran zakat? Paling besar adalah aksesibilitas, ya. Kalau Masjid Al-Husna ini mudah diakses, ya, ada petugas zakatnya, ada rekeningnya, bisa dijemput dan lain sebagainya, maka itu akan jadi pilihan yang tepat untuk jamaah dalam membayar zakat di bulan Ramadan khususnya. Nah, ini juga menarik. Jadi masyarakat itu paling sering mendapatkan informasi zakat itu dari ceramah ustadz, ya. Maka tepat nih bikin kajian-kajian zakat ini diperbanyak, ya. Karena kalau kita bicara zakat itu nggak hanya zakat mal, zakat fitrah, bukan. Kita bisa bicara zakat itu dari berbagai aspek, ya. Aspek makroekonominya, kemudian aspek dampak ke masyarakatnya, aspek sirohnya, aspek regulasinya. Kita bisa bahas dari berbagai pembahasan, ya. Sehingga zakat ini bisa jadi tematik tersendiri. Nah, ini menarik kalau bisa kita terus syiarkan, ya. Karena ceramah ustadz ini persentasenya sangat besar, ya, 46%. Nah, kemudian saya mau masuk ke pembahasan zakatnya dulu sedikit aja, nanti saya lanjut ke poin-poin yang penting untuk bisa kita jadikan concern. Kita review sedikit tentang syarat wajib zakat. Nah, karena tadi kita melihat angka literasi zakat yang masih rendah, nah maka kita coba untuk mengkaji dasar-dasarnya terlebih dahulu tentang zakat, karena zakat itu mudah, ya. Zakat itu mudah menghitungnya, sulit mengeluarkannya, ya. Nah, gitu. Saya punya quotes kayak gitu. Jadi zakat itu mudah, ya. Kita satu pertemuan tuh bisa
paham zakat ya, karena rumusnya pun juga mudah ya sebetulnya. Nanti yang sulit itu mengeluarkannya. Oke, yang pertama syarat wajib zakat, fokus ke poin yang saya highlight ya, yang saya tandai. Karena kalau 3 poin di atas itu adalah syarat ibadah secara umum ya, harus Islam, balik, berakal. Nah, kemudian selanjutnya untuk bicara zakat, yang pertama kepemilikannya sempurna ya. Artinya harta itu memang sudah menjadi milik kita, kemudian hartanya berkembang ya. Kemudian mencapai nisab ya, mencapai haul. Nah, ini poin penting kalau kita bicara zakat ya. Hartanya berkembang itu maksudnya adalah harta yang kita miliki itu memiliki nilai yang sifatnya itu keuntungan. Contoh misalnya kita punya mobil, kita punya rumah ya, tapi mobil itu kita pakai sehari-hari ya. Kita beli mobil bukan kita niatkan untuk berkembang, bukan, memang kita untuk pakai secara pribadi sehari-hari ya. Nah, maka mobil itu tidak menjadi objek zakat ya. Tapi kalau kita niatkan mobil itu dari awal ya untuk kita jadikan persediaan ya, atau kita jual atau kita sewa ya, nah maka nanti ada hitungan-hitungan yang menyebabkan mobil tersebut menjadi objek zakat ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang paling penting nisab, haul ya. Nah, jadi kalau bicara zakat memang harus pelan-pelan ya, jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan saya juga kalau ditanya tentang perhitungan zakat itu, saya nggak akan terburu-buru mengatakan wajib zakat ya, karena kita harus betul-betul melihat ya. Karena zakat itu, nah kita lanjut definisinya ya, zakat yang dikenakan pada harta tertentu. Oke, jadi nggak semua harta itu menjadi objek zakat ya, tapi ada harta tertentu, kemudian dengan jumlah tertentu, kemudian pada waktu tertentu, kemudian dengan kadar tertentu, dan terakhir disalurkan kepada golongan tertentu. Oke, jadi ada kata kuncinya, yaitu tertentu ya. Maka apabila kita bicara zakat, kita harus melihat betul ya. Misalnya ada jamaah punya emas, nah kita gali lagi ada berapa banyak emasnya yang dimiliki. 5 gram, 10 gram yang nggak wajib zakat ya. Nah, kita nanti bahas di slide berikut. Artinya kita harus betul-betul melihat dari berbagai informasi yang harus didapatkan. Nah, ini adalah zakat mal ya. Nah, kalau kita bicara zakat mal, maka ini adalah objek zakat yang dikaji di dalam fikih klasik disebutnya ya. Fikih klasik itu adalah fikih yang dikaji dalam kitab-kitab para ulama terdahulu atau literatur ya, pada referensi terdahulu. Nah, objek zakat ini adalah simbol kekayaan pada masanya ya. Jadi simbol kekayaan itu digambarkan dengan orang memiliki hewan ternak ya, memiliki emas, perak, memiliki pertanian, memiliki perdagangan ya, seperti itu ya. Namun konteks saat ini ada yang disebut dengan fikih zakat kontemporer yang menyebutkan bahwa simbol kekayaan harta itu tidak hanya terbatas pada 5 ini ya, tapi ada harta-harta lain. Ada penghasilan, ada perusahaan, tabungan deposito, investasi, hadiah. Dan sebetulnya masih banyak lagi objek zakat yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Nah, nanti jamaah bisa dibaca kembali ya, insya Allah saya share nanti. Nah, ini kita masuk ke sini. Nah, seringkali saya memberikan saran, kalau kita menyebutkan objek zakat, maka sebutkan yang klasiknya dulu ya. Jangan langsung kita menyebutkan, coba sebutkan harta-harta yang termasuk ke dalam objek zakat, kemudian kita menyebutkan penghasilan, tabungan, itu sebetulnya nanti disebutnya ya. Harusnya yang kita sebutkan itu adalah objek awalnya, 5 ini: hewan ternak, emas dan perak, pertanian, barang dagang,
rikaz atau barang tambang. Rikaz tuh atau bahasa kita zakat harta temuan ya, harta terpendam. Ya, karena zaman dulu mungkin ada peninggalan-peninggalan ya, peninggalan setelah perang atau kondisi-kondisi yang menyebabkan ada harta yang terpendam lah seperti itu. Dan itu ada orang yang menemukan gitu, orang sedang dalam perjalanan mungkin musafir, dia menemukan harta tersebut atau disebut zakat rikaz. Nah, kemudian ada zakat fitrah ya. Zakat fitrah sebagaimana kita tahu ya, zakat yang diwajibkan pada tiap individu di bulan Ramadan dalam bentuk makanan pokok di wilayah tersebut atau dalam bentuk uang yang senilai dengannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita langsung agak dipercepat aja karena tema utamanya kita bahas di slide-slide berikutnya. Ini nanti saya share, bisa dibaca. Nanti saya share lengkap dengan surat keputusan terbaru dari Basnas tentang zakat fitrah ya. Untuk Depok itu 45.000. Kemudian ada zakat penghasilan, itu juga udah keluar ya. Kemarin rame dibahas tentang harga emas yang melambung tinggi ya. Emas 24 karat sehingga menyebabkan muzaki berkurang. Ya. Muzaki berkurang, yang harusnya gaji 7 juta itu wajib zakat karena harga emasnya tinggi, maka hanya eksekutif aja tuh yang wajib zakat tuh, yang gajinya mungkin belasan atau puluhan ya. Jadi dampak sosialnya luar biasa itu ya kalau para ulama kita ya atau regulator tidak segera menentukan kebijakan. Nah, maka dari itu di SK yang terakhir ini diambil tengah-tengah. Jadi emasnya bukan 24 karat ya, tapi emasnya itu setengahnya lah ya. Sehingga harga per gramnya itu jadi 1 juta sekian, sehingga zakat penghasilan itu nisabnya itu di angka 7 juta sekian lah ya. Jadi muzakinya masih bisa dioptimalkan. Atau nanti bisa kita sambung di diskusi ya, karena slide-nya terlalu banyak nanti. Ya, ini asnaf juga perlu diperhatikan, dan asnaf ini yang paling tahu itu adalah imam setempat ya, bahasanya imam tuh atau ulil amri ya kalau dalam lingkungan RT RW lah ya. Yang paling tahu yang mana yang dibantu kan orang sekitar kan. Nah, maka dari itu tadi tuh khodu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim ya. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir miskin di antara mereka ya. Maka yang paling tahu kondisinya adalah ulil amri setempat ya, pemimpin setempat. Maka dari itu harus ada pertimbangan-pertimbangan juga dari ulil amri ya dalam hal ini ya, misal tadi ya DKM ya, RT RW dan lain sebagainya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke poin yang menurut saya juga sangat penting untuk bisa kita ketahui bersama, bahwa zakat itu memiliki visi yang besar, sangat besar, dan ini memang tidak mudah. Karena di antara tujuan zakat itu disalurkan harusnya adalah menjadikan mustahik penerima zakat menjadi muzaki. Ini idealnya ya. Justru kita berharap ini bisa terwujud ya. Tentu kita berharap ini terwujud. Namun pada prakteknya memang tidak semudah itu. Oke. Jadi bagaimana mengubah mustahik menjadi muzaki dengan zakat ya. Maka diantaranya adalah kita harus memaksimalkan ketiga instrumen ini ya. Maka saya selalu sampaikan bahwa tadi kita lihat datanya bahwa zakat itu sebagian besar masyarakat atau jamaah mereka memilih tempat pembayaran zakat itu ke masjid ya. Dan memang filantropi itu atau yang sering kita sebut baitul mal memang tepatnya itu berbasis masjid, bukan di ruko kantor, bukan harusnya. Makanya salah satu penggagas gerakan zakat itu mengatakan bahwa
suatu saat filantropi akan kembali kepada fitrahnya, yaitu kembali ke masjid. Ya. Mengapa zakat sekarang itu kantornya di ruko perkantoran? Ya karena kita mau menyasar potensi zakat yang tadi. Ya. Makanya berbagi peran, berbagi tugas. Ya. Kalau kita bicara Depok aja, berapa potensi zakat di Depok? Kalau tadi nasional tuh. Ya. Nah itu boleh tuh kita kaji tuh. Ya. Saya juga agak lupa angka terbarunya berapa. Yang jelas itu pun belum semuanya dioptimalkan. Kita bicara Basnas Kota Depok aja. Mereka mungkin hanya mengoptimalkan zakat dari ASN-nya saja. Ya. Dari pegawai negerinya saja. Itu pun belum semua. Ya. Belum semuanya. Nah, maka kita harus berbagi peran ya. Zakat sukses misalnya. Ya. Belum tentu juga semuanya ya, kita bisa layani, kita optimalkan ya. Maka dari itu ketiga instrumen ini harus bisa kita optimalkan. Tentu dengan SDM yang sudah kita siapkan. Ya. Nah ini memang tantangannya, challengingnya. Ya. Belum lama saya berkunjung ke Masjid Sejuta Pemuda ya, yang viral tuh di sosial media. Ya atau kita sering ya Masjid Jogokarian misalnya, almarhum Ustadz Jazir. Ya tapi kemarin karena saya kunjungannya langsung ke Sukabumi, interaksi langsung, ya beliau menyampaikan ya bahwa bagaimana mungkin masjid dikelola 24 jam, saya bilang. Berapa SDM yang disiapkan? Ternyata mereka dikelola oleh 60 orang anak muda. Ya, 60 orang anak muda bekerja untuk mengelola masjid 24 jam. Ya, logikanya secara manajemen pasti ada benefit yang diberikan kepada 60 orang ini. Ya, entah bahasanya kafalah, entah bahasanya gaji dan lain sebagainya. Dan itu betul memang disiapkan. Dan mereka menganggap itu adalah bagian dari investasi mereka. Ya, bukan cost, bukan biaya. Ya, maka dari itu beliau pun menegaskan bahwa dari sekian banyaknya pengurus DKM yang studi ke sana, itu memang menyampaikan bahwa investasi SDM itu bagi mereka itu adalah cost, ya, biaya. Ya. Jadi sulit untuk mengeluarkan biaya untuk SDM. Ya memang hitung-hitungannya harus matang dan juga efisiensi, efektivitasnya harus diukur. Ya. Saya yakin kalau Sejuta Pemuda itu ya memang adalah ya penggeraknya dan lain sebagainya ya. Jadi perpaduannya tepat gitu ya, antara ada pengusahanya yang bikin hitung-hitungan, ada eksekutornya ya dan lain sebagainya. Ya, tapi yang jelas ini bisa terwujud ya, jamaah yang dirahmati Allah ya. Dan sedikit cerita ya singkatnya itu, sebetulnya mereka juga sempat putus asa ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang di daerahnya mungkin pengelolaan masjidnya masih tradisional ya, kemudian pengen punya ide gitu, dia carilah tanah, lahan segala macam, akhirnya dibelilah dan dibangun masjid ya. Nah di tengah-tengah sempat terkendala ya proses pembangunannya dan memutuskan bahwa kalau Allah belum mengizinkan ya sudah, berarti kita nggak lanjut pembangunan masjid ini ya. Tapi qadarullah ya, karena mereka juga punya strategi ya yang kita sebut dengan fundraising itu ya, sampai saat ini mereka eksis ya. Ya sebetulnya saya mau sampaikan adalah kata kuncinya SDM. Ya, seringkali kalau kita diskusi dengan pengurus DKM itu kan problemnya memang SDM ya. Saya yakin jamaah pengurus DKM pasti pengen punya masjid yang visioner ya, masjidnya pengen makmur dan lain sebagainya. Namun apalah daya kalau kita SDM-nya terbatas ya. Namun tidak apa-apa, insya Allah yang namanya niat, keinginan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan tahu kapan itu bisa direalisasikan oleh penerus-penerus kita di kemudian hari. Nah ini jadi ada 3 instrumen, zakat, infak, sedekah, wakaf. Tadi baru potensi zakat, potensi infak belum dihitung, potensi wakaf belum dihitung. Wakaf itu ada 2, ada wakaf uang, ada wakaf aset. Ya, itu belum dihitung juga ya. Ya intinya ini sangat dahsyat sekali, potensinya sangat besar sekali ya. Nah, kemudian kita dihadapkan dengan berbagai persoalan dan tantangannya. Ada kemiskinan struktural, keterbatasan akses, jebakan ketergantungannya. Jadi memang ini
luar biasa ya. Jadi zakat itu yang hanya 2,5% suruh nyelesain masalah yang makro luar biasa seperti ini, kemiskinan, ya, ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan tadi literasi zakatnya masih rendah ya, kita harus wah masya Allah deh pokoknya deh ya. Persoalannya tuh rumit gitu ya. Dan seorang amil zakat itu luar biasa ketika menghimpun zakat, mereka juga harus bisa melakukan implementasi program kepada mustahik yang tepat. Dan nggak hanya sekedar menyalurkan, dia juga harus memikirkan bagaimana mustahik ini keluar dari kemiskinan dan sebagainya. Wah, pokoknya luar biasa tugasnya. Ya. Nah, jadi realitas sosial dan tantangan umat hari ini. Nah, ini tadi ya. Jadi yang sering kita sebut dengan ziswaf itu, ya, seringkali hanya konsumtif ya, betul ya, jamaah ya. Karena memang fungsi zakat itu adalah untuk menangani kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya darurat, mendesak. Bantuan sembako, ya, apalagi ada tunggakan hutang, ya, tentunya hutang-hutang yang dibenarkan oleh syariat, ya, apalagi dan lain sebagainya, ya, konsumtif, ya. Setelah dibantu, besoknya seperti itu lagi dan seterusnya. Ya, maka dari itu kita harus bisa mulai memikirkan bagaimana bisa produktif, ya. Dan ini juga nggak mudah, ya. Banyak yang berguguran juga di tengah jalan, ya. Namun demikian, setidaknya kita sudah memiliki konsep dan juga goals yang akan kita tuju dari ziswaf ini. Nah, harapannya adalah kemandirian umat. Ya. Di antaranya adalah, ya, kita coba mulai beralih dari pola penyaluran santunan atau sosial atau charity menuju empowerment atau pemberdayaan. Di antaranya ada pelatihan, keterampilan, bantuan modal, pendampingan bisnis, dan beasiswa. Nah, ini adalah program yang bisa kita laksanakan, dan ini kita harus sesuaikan juga dengan mustahiknya, ya, gitu. Memang yang paling, kalau menurut saya, kalau di lapangan itu program yang paling efektif itu adalah beasiswa, ya. Karena beasiswa itu mereka masih usia-usia sangat muda, ya, sedang studi. Nah, itu sangat besar potensinya untuk menjadikan mereka itu muzaki di kemudian hari, ya. Ya, karena setelah kuliah selesai, ya, karena beasiswa itu biasanya tidak hanya dibantu pendidikannya, tapi dibina juga, ya, dilatih dan lain sebagainya. Nah, jadi ini berbagai program. Nah, tadi ya, ada ekonomi, pendidikan, bahkan ada kesehatan dan lingkungan juga, ya, ada dakwah. Nah, ini memang harus berkesinambungan nanti program-programnya. Kemudian dampak nyata pemberdayaan, ya, kita punya goals ekonomi, ya, sosial dan psikologis, ya. Nah, ini yang harus kita wujudkan, kita tuju, ya. Peningkatan keluarga meningkat, ya, usaha menjadi mandiri, anak-anak tetap bisa sekolah dan seterusnya. Nah, ini yang bisa dilakukan juga oleh kita semua, ya, untuk memberikan peran strategis pemuda, ya, dalam ekosistem ziswaf tadi, ya. Di antaranya adalah kita harus memiliki database, ya. Nah, ini sebetulnya saya senang, ya, kalau nanti insya Allah nih Pak Nofri, ya, kalau misalnya ada anak muda di sini yang siap untuk menjadi bagian dari ekosistem ziswaf, ya, insya Allah kita bekali, ya, dan mereka akan belajar nanti, ya. Kalau di kampus itu ada namanya program kampus zakat, ya. Nah, ini saya bawa nih, ada mahasiswa kampus zakat nih, Mas Reza dari STT Nurul Fikri, ya. Dan saya ajak ke lapangan langsung nih, ya, melihat bagaimana kita interaksi dengan masyarakat dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi nanti database ini penting nih, ya, untuk
merawat donatur sehingga menjadi rutin. Kemudian ada edukator yang menyebarkan literasi zakat tadi. Nah, ada relawan UMKM yang tadi mendampingi program, ada digital campaigner dan lain sebagainya. Bisa dimaksimalkan sosial media. Ya, ini contoh kalau di zakat sukses ya, ada platform digital yang kita optimalkan. Ya, ini kita lanjut saja ya. Nah, ini untuk kemudahan ya, salah satu kanal ya seperti itu. Ini kita sampai jam berapa biasanya, Ustaz? Jam 6 ya. Oke, ya setelah ini mungkin kalau yang mau diskusikan silakan. Ya mungkin itu jamaah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Ya tentu banyak sebetulnya yang bisa kita kaji ya. Tadi penjelasan zakat juga banyak yang saya lewati. Ya, namun tidak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan wawasan dan juga poin-poin yang bisa kita highlight ya. Insya Allah nanti saya share materi ini bisa dibaca kembali. Untuk itu saya tutup terlebih dahulu. Enggak ada MC-nya ya. Langsung aja, mungkin ada yang mau didiskusikan silakan sebelum saya tutup. Ya, silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf. Kemudian di slide tadi juga beberapa ayat. Ya. Waktu zakat. Kemudian juga ada Assalamualaikum. Yang menjadi concern pertanyaan saya itu tentang pendistribusian zakat yang diambil dari surat Al-Taubah tadi Pak. Ini nama sedekah itu masakin yang jadi pertanyaan, apakah ayat tersebut spesifik untuk pendistribusian sedekah atau juga menyangkut tentang zakat? Memang zakat dan sedekah itu berbeda. Ya, baik Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ya, menarik. Baik, jadi di ayat ini Taubah tadi ya, Taubah ayat 60 ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir ayat. Jadi kata sedekah yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat. Ya, Pak. Jadi zakat yang sifatnya wajib tadi. Ya. Jadi kalau kita bikin tabel atau bagian itu, sedekah terbagi menjadi dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Ya, sedekah wajib itu adalah zakat diantaranya. Ya, sedekah sunnah adalah infak umum. Ya, yang sering kita laksanakan, infak subuh, infak Jumat, dan lain sebagainya. Infak sehari-hari yang kita laksanakan yang dia tidak ada ketentuan-ketentuan spesifik seperti zakat tadi. Ya. Itu yang pertama. Jadi ayat ini menyebutkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Sedangkan kalau infak yang sering kita ketahui, kalau infak itu kan bebas, ya, peruntukannya, ya Pak. Ya. Jadi tidak dikhususkan pada satu golongan tertentu. Ya, maka ayat ini adalah dikhususkan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Walaupun memang dalam Al-Quran itu disebutkan kadang menggunakan kata zakat ya secara langsung seperti tadi wa aqimus sholawatu zakat itu disebutkan zakat. Ya. Ini emang saya juga sempat menanyakan ya kepada guru saya yang ahli tafsir ya. Ya memang jawabannya memang wallahu alam ya dari sononya. Jadi ada ayat yang wa aqimus sholawatu zakat itu pakai kata zakat ya. Nah, sedangkan at-taubah tadi ya khudh min amwalihim shadaqah. Ya, bukan khudh min amwalihim zakat gitu ya. So innama shadaqah ya, bukan innama zakat ya, seperti itu. Nah, tapi tadi Pak,
Ya, sedekah itu terbagi menjadi dua. Ya, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu apa? Zakat. Ya, sedekah sunnah itu apa? Infak umumnya. Ya, infak pada umumnya. Ya, itu adalah infak yang sifatnya sunnah. Ya, tidak terbatas pada jumlah dan juga pada golongan seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan Bapak tadi, ya, untuk ayat At-Taubah 60 ini yang disebutkan adalah mereka yang berhak untuk menerima harta zakat atau penyaluran zakat, ya. Nah, kita flashback dulu perbedaan zakat sama infak, ya. Jadi zakat itu wajib, infak itu sunnah, ya. Atau yang sering kita sebut infak sodakoh lah, ya, kita gabung, ya. Nah, infak sodakoh sendiri kalau kita kaji, ya, infak itu identik dengan membelanjakan harta, sifatnya materi kalau infak. Tapi kalau sodakoh adalah pemberian yang lebih luas, nggak hanya materi, ya. Seperti senyum sedekah, ya, itu kan bukan sifatnya materi, ya. Kulu tasbihin sodakoh, kita bertasbih sedekah, ya. Kita melakukan kebaikan itu sedekah, ya. Setiap kebaikan itu sedekah, ya. Jadi sifatnya lebih luas, ya. Seperti itu. Kemudian kalau zakat itu ada harta-harta tertentu tadi. Kalau infak bebas, ya, nggak ada harta-harta tertentu yang disebutkan. Jumlahnya juga sama. Kalau zakat jumlahnya tertentu 2,5%, tadi kadarnya. Kalau infak dia berapapun, ya, dikeluarkan. Termasuk golongannya. Kalau zakat itu ada 8 asnaf, kalau infak bebas, ya, kepada siapapun kita memberikan infak itu dibolehkan. Seperti itu, ya, Pak, ya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ah, ya. Masya Allah. Luar biasa nih pertanyaannya. Makro, ya. Ya, tentu ada, cuman saya belum mengkaji lebih dalam nih, Pak. Ya. Belum mengkaji lebih dalam tentang bagaimana studi, apalagi tadi dengan Saudi, ya. Hanya saja yang saya tahu di Malaysia misalnya, ya. Tapi ini sedikit pemahaman yang saya sempat dapatkan, ya. Ya, kalau di Malaysia itu kan, kalau nanti ada yang lebih paham boleh bantu koreksi, ya. Ya, saya pernah ke sana itu berkunjung ke lembaga zakat di Malaysia itu namanya PPZ, Pusat Pungutan Zakat. Jadi kalau di Malaysia itu jamaah, lembaga zakat itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada Basnas, ada LAS. Nah, ini kita masuk ke bab regulasi dulu. Jadi kalau di Indonesia itu di peraturannya ada Basnas, ada LAS. Basnas itu adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan dia dari pusat, provinsi sampai kota kabupaten. Maka kecamatan nggak ada, ya. Jadi saya sering laporin, tapi karena udah jadi tradisi tiap tahun, tiba-tiba ada surat mengatasnamakan Basnas kecamatan misalnya. Ada gak kesini minta surat? Biasa ada tuh kalau mau takbiran, ya intinya mereka minta penyaluran lah gitu, ya. Ya, saya laporkan ke Basnas Kota Depok, emang betul nih ada Basnas tingkat kecamatan? Nggak ada. Basnas itu sampai tingkat kota kalau diregulasi. Ada LAS. LAS itu adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, ya, kayak Zakat Sukses dan lembaga-lembaga lainnya. Tapi kalau di Malaysia itu nggak ada, satu provinsi satu lembaga zakat, dan itu ada di bawah pengelolaan apa, kalau di Malaysia itu ya pemerintah lah, ya, seperti itu. Jadi misalkan kayak kemarin di apa, misalkan di KL-nya, ya, di Kuala Lumpurnya, ya, misalkan di situ ada PPZ, Pusat Pungutan Zakat. Udah, itu aja, PPZ aja. Ya, nanti di wilayah lain, ya, atau provinsi lain ada Selangor, adalah Selangor namanya. Nanti ada lagi LAS yang lain lah. Pokoknya ada beberapa itu di setiap, saya agak lupa namanya sih, persekutuan atau apalah wilayah-wilayahnya tuh. Ya, intinya bedalah dengan di Indonesia. Jadi kita nggak bisa gak bikin LAS gitu, nggak bisa kalau di Malaysia. Ya, seperti itu, nggak bisa. Makanya kalau zakat terus membuka cabang di Malaysia nggak bisa, ya, seperti itu. Karena dia emang udah dikelola oleh pemerintah seperti itu, ya. Dan itu jadi, kalau yang saya kemarin diskusi di sana itu, menurut saya
jadi lebih rapih aja ya, lebih efektif. Kayak contoh gini, karena lembaga zakatnya satu, dia mengamalkan konsep tadi tuh, khodu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Jadi kayak zakatnya PPZ itu nggak boleh keluar dari wilayahnya dia ya, beasiswa buat orang lain gitu, atau buat orang yang wilayahnya itu bukan identitas di daerah tersebut, itu nggak bisa ya. Bahkan apalagi orang Indo gitu ya, orang Indo dapat beasiswa dari PPZ itu nggak bisa ya. Saking ketatnya dalam penyaluran zakat. Tapi dampaknya apa? Dampaknya dia maksimalkan betul-betul penyaluran zakatnya di wilayahnya. Contoh, imam masjid digaji ya. Jadi kalau saya nggak salah kemarin kan ngobrolnya, ada ngobrol-ngobrol formal, ada informal ya. Kalau informalnya saya ngobrol sama tour guide-nya yang orang Malaysia itu, beliau mengatakan memang imam masjid itu beserta petugas-petugasnya ya, itu kalau dirupiahin mungkin gajinya bisa sampai ya 8 sampai 10 juta lah kalau dirupiahin ya. Itu dari pengelolaan zakat itu ya. Itu satu yang saya ketahui ya, di Malaysia seperti itu. Nanti kalau ada yang ingin menyampaikan tambahan silakan. Yang kedua, poinnya adalah bahwa saya juga khawatir, mungkin nanti boleh dikoreksi kalau ada yang kurang tepat. Di sana itu kalau sudah bayar zakat ya, maka menjadi pengurang pajak ya. Kalau di Indonesia kan masih pengurang penghasilan kena pajak, masih seperti itu. Bahkan saya karena belum melakukan praktiknya, walaupun di zakat sukses sendiri kita terdaftar di Dirjen Pajak gitu. Tapi yang saya dengar infonya dari donatur-donatur yang bekerja di kantor pajak, kemudian dari beberapa donatur juga yang sempat saya tanyakan, menurut mereka itu nggak begitu berdampak ya, kalau hanya mengurangi penghasilan kena pajak ya. Tapi kalau di Malaysia itu zakat pengurang pajak ya. Jadi kalau pajaknya 100 juta ya, dia udah zakat 50 juta, berarti pajaknya 50 juta aja gitu ya. Itu contoh simpelnya. Dan uniknya nih di Malaysia itu, dia ada 2 musim hektiknya petugas zakat, Pak. Kalau di Indonesia kan cuma Ramadan nih ya. Setelah Ramadan ya kita slow gitu ya. Ya sama kurban lah, tapi Ramadan lah hektiknya. Tapi kalau di Malaysia hektiknya dua momentum, Ramadan sama saat pelaporan SPT pajak. Itu bulan Maret ya Maret ya, betul ya. Karena banyak orang yang mau lapor SPT, dia bayar zakat dulu, biar apa? Biar pajaknya dipotong langsung tadi ya. Nah itu saya melihat langsung tuh kantor-kantor zakatnya itu memang kayak kita ke kantor bank, kayak kita ke bank atau ke kantor pajak tuh. Jadi bangku-bangkunya, terus banyak CS-CS-nya banyak lah ya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi itu yang saya tahu di Malaysia. Tapi itu kalau sampai studinya itu tanpa pajak sama sekali, saya belum mengkaji lebih lanjut ya. Tapi saya mungkin bisa cerita sedikit yang tadi contoh di Malaysia ya. Di Malaysia itu dia sudah menerapkan zakat pengurang pajak dan itu efektif ya. Tapi memang ada plus minus ya. Ya ini buat menghibur aja, menghibur kita sebagai warga negara Indonesia. Ya Malaysia itu kan mandatorinya udah dari atas ya. Jadi yang udah dari atas mah pasti ke bawah ikut. Nah kalau di Indonesia ini kan hal-hal yang sifatnya ekonomi syariah itu kan dari bawah semua Pak ya, atau dalam Islam manajemen bottom up lah ya, dari bawah dulu ya. Jadi yang rame-rame tentang pengelolaan zakat ini harus dikelola dengan kelembagaan itu sebetulnya dari para pegiat zakat ininya, kekhawatirannya ya. Karena dulu jadi yang saya baca gitu ya, undang-undang tentang pengelolaan zakat itu terakhir kan 38 tahun 99 kalau nggak salah ya, nomor 38 tahun 99. Nah itu tidak diatur tuh siapa aja orang yang berhak mengelola, seperti apa lembaganya, jadi bebas-bebas aja ya. Tapi dengan seperti ini nggak ada standar jadinya ya, nggak ada standar lembaga yang kredibel tuh seperti apa, kompetensinya juga nggak difokuskan gitu. Jadi potensi zakat juga nggak optimal dikelola. Nah baru 2011 itu ada pengkajian
Berarti kan lama tuh dari 99 ke 2011 tuh, sangat lama sekali. Nah, tahun 2007, 2008, nah itu para pegiat zakat itu mulai menyuarakan ya. Jadi memang dari bawah kalau kita di Indonesia nih, luar biasanya kayak gitu. Ya. Tapi kalau Malaysia itu udah dari atasnya kayak gitu, ya udah bawahnya ngikut ya, seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu konteksnya untuk saat ini di Indonesia ya. Tentu ada plus minusnya, tapi kita sedang berupaya mengarah ke sana ya untuk terus perbaikan tata kelola zakat kita di Indonesia ini. Seperti itu, Mas. Ya, silakan. Boleh. Jadi memang Gimana ya? di Indonesia nggak apple to apple banding dengan Iya. jawaban Ustaz yang ke Malaysia. Kita kan tahu Malaysia itu kerajaan Islam. Iya, jelas. Jadi bisa otoritas. Iya, benar banget. Tapi kita nggak boleh pesimis. Betul. Mungkin kalau yang Anopi atau saya nggak muda dulu. Ketika belum ada bank syariah pemada. Nah. Kita kan bermimpi. Betul. Apanya ada dalam syariah. Sekarang ada. Alhamdulillah. Anak-anak nggak kerasa. Betul, Pak. Suatu saat Insya Allah. mungkin ada masuk ke negara yang tinggal perjuangan negara itu melihat masyarakatnya butuh suatu saat. Iya. Malah dari Malaysia bisa. Insya Allah. Jadi tinggal negara menyediakan. Betul. Karena orang berjuang kalau di sana kan. Iya, mandatori ya Pak. Mandatori. Jadi suatu saat bisa. Malah kita double penghasilannya. Betul. Bayar pajak, bayar zakat. Masya Allah. Asal penyalurannya. Betul. Benar, tepat. Ya. Ke masyarakat juga. Betul betul. Pandangan saya. Wah, menarik. Betul Pak, setuju saya. Ya Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ya perjuangan kita untuk terus mensyiarkan ya dakwah ekonomi syariah khususnya dakwah zakat ini. Baik, ada lagi mungkin? Khalas? Akhir. Baik, alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian subuh kita pada hari ini. Senang sekali saya bisa bersilaturahim dan sharing diskusi dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semua, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza, mohon maaf atas segala kekurangan, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin foto barang dulu, boleh gak Pak?